Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar pada mata pelajaran TIK. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang etika menggunakan layanan internet. Anak-anak masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, kita belajar tentang etika-etika ketika kita menggunakan layanan internet. Di antaranya menggunakan bahasa yang santun dan benar, berbagi informasi yang bermanfaat, menghindari hoaks, menghargai kehidupan pribadi orang lain. Ingat dan simpan kata-kata berhati-hati menggunakan peramban web atau media sosial, serta mengingat dan menyimpan baik-baik kata sandi. Masih ingat ya? Nah, yang terakhir tadi menyimpan dan mengingat baik-baik kata sandi. Hari ini kita akan belajar tentang kode rahasia atau kata sandi dan bagaimana pentingnya kata sandi dan cara membuat kode rahasia atau kata sandi tersebut. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seiring berkembangnya teknologi, anak-anak, membuat perangkat yang ada dalam layanan internet ini pun semakin canggih, semakin maju. Nah, dengan kemajuan yang sangat pesat ini, tentunya keamanan yang digunakan dalam layanan internet juga sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan data yang kita miliki. Nah, maka layanan internet ini harus dilengkapi dengan kode rahasia atau kata sandi, atau juga mungkin anak-anak sering menyebutnya password. Jauh sebelum adanya internet, anak-anak, kode rahasia ini sudah banyak digunakan dalam banyak hal. Misalnya, saat mengirim pesan yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu. Nah, mungkin anak-anak dalam kegiatan pramuka mengenal dengan namanya sandi-sandi. Nah, itu sama kode rahasia yang digunakan untuk berkirim pesan dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Itu kata sandi atau kode rahasia. Nah, sekarang bagaimana ya cara membuat kode rahasia atau kata sandi tersebut? Ilmu yang mempelajari pembuatan kode rahasia ini disebut dengan kriptografi. Jadi, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari pembuatan kata sandi atau kode rahasia. Nah, kriptografi ini tadi adalah ilmu enkripsi. Enkripsi ini aktivitas untuk menulis pesan rahasia. Jadi, menulis pesan rahasianya ini adalah disebutnya dengan kegiatan enkripsi. Enkripsi ini bisa digunakan dalam sistem keamanan komputer yang digunakan untuk mengamankan data yang kita miliki. Nah, tadi enkripsi adalah aktivitas untuk menulis pesan rahasia atau kode rahasia. Ada juga kebalikan dari enkripsi adalah dekripsi. Sedangkan dekripsi adalah kegiatan untuk membaca pesan yang telah dienkripsi. Jadi kita menulis pesan yang rahasia itu disebut dengan enkripsi. Tapi ketika kita membaca pesan rahasia tersebut yang kita terima, maka itu kegiatannya disebut dekripsi. Nah, pada aktivitas enkripsi dan dekripsi, syaratnya harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan orang yang akan kita kirimi pesan agar dua-duanya memahami apa yang dikirimkan dalam pesan tersebut. Nah, jangan seenak kita ketika kita mengirim pesan menggunakan kode rahasia yang kita pahami sendiri, nanti orang yang membacanya bingung, apa ini maksudnya. Jadi harus
sama-sama memahami. Misalnya menggunakan sandi Morse atau menggunakan sandi rumput atau yang lainnya. Banyak sandi-sandi dalam kegiatan pramuka juga bisa digunakan, atau sandi yang sudah disepakati oleh teman yang kita kirimi pesan. Nah, sebuah pesan dapat dikunci atau dienkripsi menggunakan satu kunci dan kemudian dibuka menggunakan kunci yang sama. Itu jadi misalnya file yang kita buat, kita kunci menggunakan kata sandi yang kita sudah siapkan. Orang lain jika ingin membuka file yang kita miliki harus memasukkan kata sandi yang telah kita buat. Nah, ingat tentunya dalam membuat kata sandi atau pesan rahasia ini jangan yang mudah ditebak oleh orang lain, khawatir bisa disalahgunakan. Misalnya yang mudah ditebak nama kita atau tanggal lahir kita itu bisa dilihat oleh orang lain, atau juga kata sandinya menggunakan tulisan kata sandi. Nah, itu sudah lumrah, atau 1 2 3 4 5 6 sampai 8. Nah, itu juga sudah sering ya, atau banyak sekali digunakan, atau yang paling umum digunakan dalam membuat kata sandi. Atau passwordnya password. Nah, itu jangan. Kalau bisa membuat kata sandi ini merupakan kombinasi antara huruf kapital, huruf kecil dan juga angka, maka itu akan sulit untuk ditebak atau dibobol oleh orang lain. Ingat ya, misalnya membuat kata sandi yang dari akun yang kita miliki, atau kata sandinya tentang hal-hal yang kita sukai, atau nama film yang kita sukai, atau juga nama kartun yang kita sukai, atau sahabat kita, pokoknya yang mungkin susah ditebak oleh orang lain. Nah, itu tadi tentang kode rahasia dan juga tentang cara membuat kode rahasia. Nah, semoga anak-anak ketika memang memiliki akun pribadi harap membuat kode rahasia yang sesulit mungkin, namun dapat diingat oleh anak-anak. Jangan sampai nanti kodenya terlalu sulit, anak-anak lupa sehingga tidak bisa masuk kepada akun pribadi yang sudah dibuat. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang membuat kata sandi. Jadi tadi ilmu tentang yang mempelajari tentang kode rahasia itu disebut dengan kriptografi. Sedangkan aktivitas kita membuat kode rahasia disebut dengan enkripsi, dan kegiatan kita membaca atau membuka kode rahasia atau pesan rahasia disebut dengan dekripsi. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi pada mata pelajaran TK minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.